agar selalu nampak itu di dalam hati kita, selalu muncul perasaan tersebut, maka Allah mensyariatkan ibadah. Apa hikmahnya ibadah? Kenapa harus ibadah? Kenapa harus kita melaksanakan perintah Allah? Kenapa harus meninggalkan larangan Allah? Ya kan? Kenapa ibadah itu kenapa harus ada? Nah, inilah kenapa manusia tidak tertarik dengan ibadah, karena dia nggak tahu hikmahnya ibadah itu apa. Ya, ini tugas kita semua, teman-teman sekalian. Tugas kita semua adalah memahamkan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin hikmah ini. Ya, kalau misalnya orang sekedar diajak untuk ibadah lalu dia tidak tahu hikmahnya, ini biasanya futur. Tahu futur ya? Semangat di awal, setelah itu hilang. Ya, menghilang dia. Kenapa? Karena dia nggak tahu hikmah di balik apa yang dia lakukan. Sekedar ikut-ikutan. Orang yang sekedar ikut-ikutan itu akan loyo, akan capek dia. Seperti kita yang kalau lihat ambulans itu selalu mau ikut di belakang ya. Lama-lama kita capek. Ya kan? Ambulannya nggak capek dia karena dia tahu kenapa dia cepat. Ada yang dikejar. Dia tahu hikmahnya kenapa dia cepat, makanya ambulannya tetap cepat dia, nggak lambat. Kita yang mengikuti ambulans biasanya di belakang ya, awalnya saja semangat, pas sudah berapa kilo gitu loyo lagi, ambulannya tetap kencang, kita loyo. Paham ya sudah? Nah, ini gambaran bahwa kalau orang nggak tahu hikmah sesuatu itu biasanya nggak lama. Ya, bahasa kita tahu tentang keutamaan sesuatu itu. Hikmahnya apa? Keutamanya apa? Nah, kenapa orang beribadah? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi mabniun alal imani billahi azza wa jalla. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu dibangun di atas keimanan kepada Allah. Bukan sekedar kita melaksanakan perintah, tapi apa yang mendorong, apa powernya? Apa powernya? Apa pendorongnya kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan? Karena iman kepada Allah. Ini yang akan menguatkan amalan yang kita lakukan. Amalan yang kita lakukan akan kuat kalau kita bangun itu di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi percuma juga iman kalau nggak paham siapa Allah. Makanya tauhid itu ada 3 kan? Dibagi oleh para ulama. Ini ada sebagian orang menyamakan dengan trinitas. Ini keji gitu perkataan seperti itu. Ya, sama sekali nggak ada hubungannya. Kenapa para ulama bagi 3 tauhid? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa ulama bagi 3 tauhid? Lebih mudah memahamkan. Satu. Yang kedua? Ayo, jawab saja. Salah nggak apa-apa. Nggak disuruh berdiri ya. Apa yang kedua? Kenapa ulama kita bagi 3 tauhid? Nggak pernahkah bertanya begitu dalam diri kita? Kenapa harus dibagi 3? Nah, ulama bagi 3 tauhid itu berdasarkan istiqra wa tatabbu, penelitian dan bacaan mereka dari buku-buku penjelasan tentang Islam. Kalau bicara masalah tauhid itu tidak akan pernah keluar dari 3 tauhid tadi. Seandainya ada tauhid yang keempat, maka mereka masukkan yang keempat. Paham ya? Jadi semua tauhid kalau kita bahas, kalau kita lihat itu kembalinya ke 3 tadi. Tauhid apa? 1. Ahsanta, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah apa? Mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah. Nah, itu ringkasnya, pada perbuatan Allah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Tadi perbuatan Allah ya, sekarang perbuatan hamba. Yang ketiga, mentauhidkan Allah atau tauhid asma wa sifat. Apa itu? Mentauhidkan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah punya nama dan sifat khusus yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Itulah tauhid. Nah, kalau kita lihat semua tauhid kembalinya ke situ. Ini harus kita pahami. Kalau ini kita pahami, kita akan beriman kepada Allah dengan benar. Inilah yang kemudian menjadi power yang akan mendorong
setiap perbuatan kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, meninggalkan larangannya. Paham ya? Jadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya itu dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idamati tasawwuri 'azamatil khaliqi wa malikil mulki fil qulub. Dan dibangun di atas terus-menerusnya menggambarkan tentang keagungan Sang Pencipta, Raja di Raja di dalam hati kita. Wa dzalika bi kathrati dzikrihi, dan itu bisa terwujud dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah itu akan menyebabkan kita selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lupa kepada Allah. Tujuan ibadah itu supaya kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal idamati hadza at-tasawwur wa rusukhihi fil qalbi syara Allahul ibadati. Agar supaya, sebutkan di sini, agar supaya selalu muncul gambaran di dalam diri kita tentang keagungan Allah, Sang Pencipta, Pemilik, Pengatur alam semesta, ya. Agar selalu nampak itu di dalam hati kita, selalu muncul perasaan tersebut, maka Allah mensyariatkan ibadah. Itulah tujuannya ibadah, supaya kita tidak lepas dari Allah. Semua yang kita lakukan 24 jam itu selalu ingatnya kepada Allah. Selalu ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sudah? Jadi kalau ditanya apa hikmah ibadah, kenapa kita harus ibadah? Supaya kita nggak pernah lupa kepada Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, wahai manusia, kalian ini butuh kepada Allah, dan Allah itu maha tidak butuh dan maha terpuji. Bagaimana caranya supaya manusia selalu ingat kepada Allah? Allah syariatkan ibadah. Nah, sehingga ibadah itu bukan cuma sholat. Makanya sholat yang wajib cuma 5 waktu saja, sisanya sunnah. Tapi di sela-sela sholat itu kan ada kegiatan lain. Nah, semua kegiatan-kegiatan lain itu kalau mendatangkan cinta dan ridho dari Allah, maka itu masuk ibadah. Dan itu membuat kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mensyariatkan ibadah mudzakiran, ya, wa mukarraran. Allah menjadikan ibadah itu untuk selalu kita ingat dan selalu kita ulang-ulang. Apa tujuannya tadi? Supaya kita nggak lepas dari Allah. Manusia kalau lepas dari Allah, dia akan sengsara. Karena kita nggak bisa lepas dari Allah. Supaya kita ingat, kita bisa melihat karena Allah, kita bisa berbicara karena Allah, kita bisa makan dan minum karena Allah, kita bisa hidup karena Allah. Seperti itu. Makanya ada ibadah amalan wa mutajaddidan, selalu dilakukan dan terus diulang-ulang dilakukan, diperbaharui terus. Ingatnya lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi. Itulah makanya kenapa ada ibadah, supaya kita nggak pernah lupa. Lupa diingatkan lagi, lupa diingatkan lagi. Baru-baru lupa, ibadah lagi, zikir lagi, ingat lagi sama Allah. Sudah zikir, sedekah lagi, ya kan? Ingat lagi kepada Allah dan seterusnya. Dari semua jenis-jenis ibadah.